Silakan Bapak Ibu. Ya, oke. Makasih Bu waktunya Ibu. Terima kasih. Halo, temennya di mana? Hilang barangkali Pak. Pak Mujiono. Ibu siapa dulu ini? Kita masih menunggu Pak Mujiono ini, Bu. Ya, itu ada Pak Mujiono-nya. Pak. Ya. Belum ada suaranya, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kita bertiga nih gimana ini Pak? Kita kan lingkaran itu Pak ya. Apa yang jadi coach, kuci dan pengamat. Ini yang mau jadi coach dan menjadi kuci dan pengamat itu. Siapa Bu? Kita bagi dulu Bu. Ya oke, Bu. Nanti yang mati. Pak Mujiono nggak ada suaranya ya? Iya Bu, ini nih lagi di daerah pelosok Bu. Oh. Jadi sinyalnya naik turun. Mohon maklum ya Bu. Iya Pak. Ibu Riwat jadi gimana Bu kita Bu? Siapa yang Ya, jadi gimana Ibu? Ya, yang jadi coach siapa? Yang jadi coachnya siapa? Pengamatnya siapa ini? Ya paling kita lingkaran aja kalau Ibu tuh. Oke, saya pengamat dulu apa? Ibu dengan ini baru. Halo juga, ini kami sudah di bor 1 ini Pak. Jadi saya sebagai apa dulu? Bapak pengamat dulu kali ya? Ya sudah, saya ngamati lajulah. Bapak pengamat. Oke Bu Rewat, Ibu coachnya ya, saya coachnya ya. Ya, apa bentuknya? Ya, Ibu coachnya, saya yang jadi coaching. Oh iya, oke. Bentar itu ya, penglihatan dulu. Nah, kabur Pak Irsa. Sudah ini Pak, masuk Pak. Oke Bu, kita mulai Bu. Ya, Jam 8 kurang. Sebentar Ibu ya, lihat dulu ini. Iya. Habibullah kemudian tahu-tahu pas selesai ikut lagi. Salah enggak yang ini ya? Ibu Nurdiani? Iya. Kami ini di bor 1. Loh, tadi saya masuk. Ibu salah masuk. Ibu salah masuk. Iya. Nah, oke, Ibu ya, kita mulai Bu ya. Oke Bu. Jadi kita sebagai coach Bu ya. Iya Ibu sebagai coach, saya coachnya ya. Iya, Pak Mujiono sebagai pengamat. Pengamat, iya. Ya, oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Di mana ini kita di sekolah, kemajuan kita gimana itu? Alhamdulillah Bu, semenjak saya masuk di situ di awal mulai pembelajaran ini semuanya berjalan baik Bu, berjalan lancar. Bu ya, lancar semua Bu ya. Guru-guru masih di kelas semua ini Ibu.
Kalau saat ini masih Bu, masih ada di kelas. Kelas Bu ya. Nah, mereka masih melaksanakan proses belajar mengajar. Beraktivitas masing-masing ya Bu ya. Nah, iya Bu, betul Bu. Mereka sesuai dengan pembagian tugasnya, sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan pelaksanaannya sesuai dengan pembagian tugasnya memang sudah didasarkan pada hasil rapat kemarin Bu. Jadi mereka sekarang ini sudah rutin. Alhamdulillah. Baiklah Ibu, kita kan sekarang ini kita sedang bertemu Ibu ya. Nah, sesuai dengan panggilan Ibu itu, kita akan bertemu itu. Kita akan berusaha, dan yang akan kita tanya untuk pertemuan kita pada hari ini itu kira-kira apa yang akan kita bahas itu. Ya. Apa ya Bu ya? Kayaknya sih saya pengennya itu saya bercerita nih dengan Ibu, pengen dapet apa ya, pada masukan mungkin Bu tentang ini Bu. Sebenarnya mereka itu guru-guru di sekolah saya itu sudah, kalau menurut saya itu sudah cukup lumayan, sudah bagus. Ya. Tetapi masih ada apa ya, perlu peningkatan di dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya seperti itu, Bu. Karena kualitas pembelajaran itu. Iya Bu. Karena memang itu berdampak sekali pada hasil belajar siswa itu Bu. Ternyata di hasil ANBK-nya kemarin juga ada beberapa poin ya yang harus dilakukan upaya perbaikan, terutama di kualitas pembelajarannya itu. Jadi ingin meningkatkan kompetensi guru ya Ibu ya? Iya Bu, betul sekali Bu. Dengan meningkatnya kompetensi guru itu, nanti kualitas pembelajaran pun akan meningkat sesuai dengan harapan itu Bu rencananya. Pengennya seperti itu Bu. Kalau kualitas pembelajaran yang dilakukan, kompetensi gurunya itu meningkat, otomatis kan itu akan berpengaruh, akan berdampak juga pada kualitas pembelajaran yang dilakukan guru tersebut di kelasnya Bu, dan mungkin juga akan berdampak pada hasil belajar siswanya. Ibu bisa untuk menceritakan lebih jauh itu mengenai situasi yang sedang terjadi saat ini, kemudian itu apa yang akan Ibu laksanakan, akan Ibu lakukan untuk dalam keadaan yang kendala yang Ibu hadapi sekarang ini, untuk mengatasinya gitu. Kalau saya mengamatinya begini Bu, sebenarnya mereka itu di dalam pelaksanaan pembelajarannya sepertinya itu belum menggunakan berbagai metode pembelajaran yang cukup bervariasi, kemudian juga media pembelajarannya juga tidak terlalu tidak banyak penggunaan media pembelajaran seperti itu Bu. Jadi kalau berdasarkan pengamatan saya itu kepinginnya mereka itu bisa lebih bervariasi di dalam penggunaan metode pembelajarannya, juga lebih media pembelajarannya itu lebih interaktif seperti itu Bu. Kepinginnya, harapan saya seperti itu sih. Oke Bu. Kemudian Ibu, jika kita lihat Bu ya dari cerita Ibu tadi itu, kemudian dari berbagai upaya yang sudah Ibu lakukan itu, sekarang apa yang menurut Ibu menjadi penyebab utama itu, sehingga belum maksimalnya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi? Kalau saya lihat sebenarnya mereka itu Bu, sepertinya harus lebih banyak lagi
belajar, artinya mereka harus lebih banyak mengikuti kegiatan-kegiatan berupa mungkin pelatihan atau keaktifan mereka di dalam kegiatan komunitas belajar seperti itu mungkin Bu ya? Oh iya, betul. Jadi mengaktifkan kegiatan kombel Iya, untuk seperti itu. dimanfaatkan sebagai tempat pelatihan, menggali atau meningkatkan kompetensi guru-guru tersebut. Itu Ibu. Iya, atau kan selain kegiatan kombel, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan mungkin kegiatan lainnya bisa kita peroleh dari mereka ikut webinar mungkin atau ikut-ikut seminar yang diadakan oleh kelompok belajar lain yang memang cukup banyak memberikan pengetahuan dan wawasan bagaimana upaya meningkatkan kompetensi guru. Jadi mereka tidak hanya mengikuti kegiatan yang ada di komunitas belajar sekolah maupun yang ada di KKG seperti itu, Bu. Oh iya, bagus itu Ibu kalau seperti itu. Memang kita harus memanfaatkan yaitu kombel Ibu ya, itu di dalam sekolah kita itu atau satuan pendidikan kita masing-masing. Jadi sebelum kita itu mengikuti keluar. Oh, jauh lebih baik lagi kalau kita memanfaatkan kombel, kemudian pelatihan-pelatihan di luar seperti webinar itu ya. Oke. Udah berdasarkan refleksi itu Ibu, langkah apa yang akan kita ambil? Rencana kita akan kita ambil itu langkah-langkah untuk mengatasi sehingga kualitas pembelajaran itu dapat meningkat sesuai dengan dan dapat memotivasi belajar siswa. Ya, kalau menurut saya Bu, yang harus saya lakukan sebagai kepala sekolah ini Bu ya, harusnya saya mengadakan evaluasi dan merefleksi program sekolah mungkin Bu yang harusnya mendapatkan prioritas untuk segera dilaksanakan mungkin untuk meningkatkan kompetensi guru. Ya. Terus ada terutama di kompetensi profesionalnya ini Bu yang harus lebih ditekankan. Selain itu juga mungkin diperlukan adanya keterlibatan dari pihak wali murid atau dari rekan-rekan guru yang lain untuk untuk memotivasi siswa agar mengikuti pembelajaran dengan semangat, dengan penuh disiplin dan mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih baik dari ada peningkatan dari sebelumnya. Jadi sesuai dengan harapan ya Ibu ya. Iya. Kalau memang itu sudah yang menjadi rencana Ibu, itu bagus sekali itu Ibu. Iya, itu bagus sekali. Oleh karena selain program sekolah yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan itu Ibu ya, melalui IHT, Jawa itu adanya program supervisi yang dilakukan akan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah itu. Ya. Kemudian setelah kita merumuskan beberapa langkah tindakan, bagaimana Ibu akan mengevaluasi keberhasilan program tersebut? Sepertinya itu sebaiknya kita akan kita akan lakukan monitoring secara berkala, supervisi secara berkala seperti itu Bu, agar dapat terlihat peningkatan kualitas pembelajarannya. Atau bisa juga kita selain melakukan monitoring secara berkala, kita bisa juga melakukan dalam situasi yang formal, mungkin dengan kita pada situasi rapat dapat kita bahas apa-apa saja yang sudah
dilakukan oleh Bapak Ibu guru dan hasil yang telah didapat setelah mereka mengikuti berbagai macam pelatihan di dalam upaya meningkatkan kompetensinya. Jadi seperti itu, Bu. Mudah-mudahan saja Ibu itu apa yang sudah kita rencanakan itu untuk meningkatkan kompetensi guru melalui yaitu dengan pemanfaatan Kombel, pemanfaatan kemudian itu melalui BIMTEK, kemudian itu IHT itu harapan yang kita harapkan itu nanti bisa tercapai. Kemudian Ya, Ibu Ibu, setelah terima kita kasih. merumuskan beberapa langkah tindakan, bagaimana Ibu? Itu Ibu sudah mengevaluasinya Ibu ya. Sekarang itu hasilnya mudah-mudahan akan meningkat jauh lebih baik dan sebelumnya itu Ibu dengan kegiatan Ibu dalam program perencanaan tadi itu Ibu evaluasi melalui monitoring secara berkala Ibu ya, sehingga akan disukseskan ke depannya. Siswa itu nanti memberikan hasil belajar yang meningkat, kompetensi guru pun akan meningkat itu. Ya, ya betul sekali Dan Ibu. itu Terima Ibu ya, kasih oleh karena Ibu ya. Ya, mengingat terima kasih dari Ibu telah memberikan telah membantu saya di dalam menyusun perencanaan bagaimana upaya saya di dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah saya sehingga akan berdampak pada hasil belajar siswa yang akan lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Ibu. ya, oleh berhubung hari sudah siang Ibu, ya kita mohon pamit undur diri Ibu. Ya, Iya Bu, sama-sama terima saya kasih Bu. kembalikan saya ke tempat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, undur diri. Dah ya Pak Muji. Tadi sudah tuh. Sekarang kalau saya sebagai coach sudah kan Ibu ya, Ibu sudah sebagai kuci. Kalau saya sebagai kuci, jadi Pak Muji sebagai coachnya nanti ya. Ya, aku pengamat dulu ya. Ya. Aku pengamatnya. Oke. Saya sebagai coach ya? Ya, Ya, saya Pak. sebagai kucing Pak. Ya. Bu Riwet ya? Ya, Pak. Betul. Bu Riwetnya berarti sebagai Kucing. kuncinya ya? Saya Ya. coachnya ya? Ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, saya ini agak terlambat tadi karena di jalan ada kendaraan macet Bu. Oh, ya nggak apa-apa Pak. Yang penting Bapak sudah sampai di sekolah kami. Ya silakan masuk Pak, silakan. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Ya, monggo silakan duduk Pak. Nah, Gitu. apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya ginilah Pak keadaan sekolah kami Pak itu. Ya. Alhamdulillah. Oh iya Bu, tadi kami ini di jalan ada kendaraan macet, jadi agak terlambat Pak, Bu. Oh iya ya nggak apa-apa. Intinya Bapak sekarang sudah ada di sekolah, sudah sampai di sekolah itu ya. Oh iya, coba Ibu utarakan ada permasalahan apa Ibu. Ya. Ibu di sekolah ada permasalahan apa? Kayaknya Ibu ingin bercerita dengan saya. Ya. Ini Pak, saya itu mau rencana itu mau minta tolong Bapak. Oleh karena di sekolah kami itu Pak ya, itu sudah sesuatu masalah Pak ya. Jadi kita fokus dulu ke masalah itu Pak ya. Itu masalahnya adalah motivasi belajar siswa kelas 5 itu Pak ya, itu kan menurun Pak. Nah itu saya itu mau mencari solusinya itu Pak. Jadi minta bantu dan Bapak itu gimana itu kita musyawarah, sharing gitu. Oh gitu. Iya. Terus kira-kira ada faktor lain ya yang mungkin mempengaruhi motivasi belajar siswa kelas 5 ini menurun? Oh itu Pak ya?
Sebenarnya sudah berulang kali Pak kami mencoba untuk menjadi pembelajaran ekstrakurikuler yang menarik itu Pak ya, supaya untuk menimbulkan minat belajar anak ini tadi Pak ya, sebelum masuk ke dalam pembelajaran yang sesungguhnya di kelas itu, di pembelajaran yang lain itu, tapi Pak sudah berulang-ulang Pak itu masih saja itu belum bisa meningkat, masih rendah terus itu. Wow, Masuk hasil ulangan anak-anak itu. gitu Masih ya Bu ya. Iya, masih di bawah rata-rata itu. Oh, di bawah rata-rata. Terus apakah ada faktor lain yang mempengaruhi motivasi belajar siswa tadi itu? Apa lingkungan keluarga atau ada masalah pribadi gitu Bu? Sebenarnya enggak itu Pak, tapi mungkin itu Pak kalau saya perhatikan itu memang anak-anak itu kurang itu. Itu karena faktor yaitu faktor HP atau ada apa itu, atau mungkin di rumah itu kurang perhatian itu, sehingga mereka belajar, atau memang di sekolah kami ini kurang menarik gitu Pak untuk proses pendidikan itu. Oh gitu. Jika dilihat dari beberapa upaya yang sudah Ibu lakukan, apa yang menurut Ibu menjadi penyebab utama rendahnya motivasi belajar siswa? Apakah itu, kalau saya analisa itu Pak, mungkin karena materi yang disampaikan pelajaran itu, apakah itu mungkin terlalu sulit Pak itu bagi anak-anak itu yang disampaikan oleh guru-guru itu. Sehingga pembelajaran itu kurang menarik Pak. Anak itu merasa takut, kalau pelajaran matematika ya, belum masuk, gurunya udah takut duluan. Dengan ada perasaan takut itu mungkin Pak ya, sehingga ya nggak masuk Pak pelajaran itu apa yang disampaikan itu Pak. Begitu. Mungkin itu Pak ya saya menulis. Oh iya. Lalu apa ada pembelajaran yang bisa Ibu ambil dari situasi ini? Pembelajaran itu Pak ya, yang mau kita ambil Pak ya. Itu. Iya Bu. Oh itu kami itu Pak, saya pikir-pikir tuh rasa-rasanya itu, apakah kami itu perlu untuk mengevaluasi kurikulum Pak itu. Oleh karena kenapa kurikulum itu harus kita evaluasi, harus kita revisi, harus sesuaikan dengan itu tingkatan-tingkatan kelas atau fase-fasenya itu Pak itu. Nah, sehingga sesuai dengan perkembangan anak-anak itu, perkembangan usia anak itu. Mungkin dengan itu nanti akan proses pembelajaran itu bisa berhasil, sehingga nilai-nilai anak itu atau hasil belajar anak itu bisa meningkat itu Pak. Baik Ibu. Lalu berdasarkan refleksi kita, langkah apa yang bisa kita ambil untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Yang apa yang harus kita ambil Pak ya? Iya Bu. Yaitu ini Ibu, apa kita revisi kurikulum itu dengan mengumpulkan guru-guru, kerjasama dengan guru-guru, kerjasama dengan wali murid atau komite itu dalam sebuah rapat, sehingga untuk berikutnya itu kurikulum itu bisa direvisi dan bisa memberikan gambaran itu untuk proses pembelajaran ke depannya. Bagus sekali. Bagaimana jika kita coba membuat program mentoring antara siswa yang berprestasi dengan siswa yang kesulitan, Bu? Jadi kita berikan mentoring Pak ya, itu Pak ya. Iya. Pendampingan berarti dengan anak-anak yang nilainya masih rendah itu Pak ya. Yang anak-anak seperti itu Pak. Kita bisa melakukan tes kecil-kecilan secara berkala Pak itu untuk melihat peningkatan prestasi siswa. Selain itu juga kita mengadakan survei Pak untuk mengetahui pendapat dan mengenal guru program ini. Itu. Nah, setelah kita merumuskan beberapa langkah tindakan, bagaimana Ibu akan mengevaluasi keberhasilan program ini? Itu dengan mengadakan tes kecil-kecilan ya Pak itu, secara berkala dalam itu. Sehingga untuk mengetahuinya
peningkatan prestasi siswa itu, dan kita juga bisa mengadakan survei mengenai pendapat dari siswa dan guru itu mengenai program-program kita ini. Iya, baik. Terima kasih Ibu atas diskusi kita yang sangat baik ini. Saya yakin dengan langkah-langkah yang telah kita rencanakan, motivasi belajar siswa kelas 5 akan meningkat. Mari kita evaluasi kembali program ini setelah beberapa bulan lagi ya Bu ya. Ya, oke Pak. Pokoknya kami terima kasih sekali Pak. Pokoknya kami masih akan mengharapkan bantuan dari Bapak untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di sekolah kami Pak. Terima kasih besar-besarnya kepada Bapak. Kalau begitu kami permisi dulu ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa Ibu Pak. Ya, Buktinya Bapak sebagai kucing. Saya sebagai coachnya ya. Iya. Coachnya siapa? Buktinya, buktinya. Iya, nanti saya sendiri, Pak. Oke. Pak, tapi itu tadi kita belum sampai 15 menit itu, Pak, yang tadi. 15 menit, Pak ya. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa. Karena tadi kan saya sambil ngeliatin waktu juga ini tadi, belum mendekati ke 15 menitnya. Oke, baik ya. Kita mulai, Pak ya. Iya, Bu. Apa kabar Pak Muji? Baik, Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah. Tetap semangat, Pak ya. Selalu semangat, Bu. Luar biasa, Bu. Sekali selalu semangat. Itu Pak yang penting, Pak. Ternyata kita memang diperlukan semangat yang begitu menggebu ya, Pak ya, di dalam pelaksanaan kepemimpinan kita di sekolah itu, Pak. Oh iya. Kayak kemarin Pak Muji nge-WA saya nih, katanya ada yang mau disampaikan ya Pak ya? Betul Bu, ini saya ada permasalahan di sekolah kami Bu. Oh, ada permasalahan tentang apa Pak? Ini Bu, beberapa guru kita ini kurang disiplin Bu. Kurang disiplinnya di mananya itu Pak, kurang disiplinnya Pak maksudnya? Guru kita ini sering datang terlambat. Ya, banyak ngobrol di kantor, sungkan masuk kelas. Masuk kelasnya pun juga terlambat, Bu. Salah disiplin. Kalau dilihat dari kurang disiplinnya guru, berarti masalah Bapak nih kurangnya kedisiplinan guru gitu, seperti itu ya Pak ya? Fokusnya Pak. Betul, Bu. Nah, fokus pada itu. Berarti kurangnya disiplin guru. Jumlah guru di sekolah Bapak itu ada berapa, Pak? Ada 63, Bu. Wah, banyak sekali. Ada 63 guru. Terus di antara 63 guru ini, Pak, apakah memang semuanya hampir sebagian besar itu kurang disiplin atau bagaimana nih, Pak? Ya, sebagian besar kurang disiplin, Bu. Hampir 65% itu guru kurang disiplin, Bu. 65%. Iya, Bu. Oke, Pak. Baik, Pak. Sekarang kita ini kan, Pak ya, berarti harapan Bapak melalui percakapan yang kita lakukan sekitar 15 menit ini, apa nih harapan Bapak nih dari pembicaraan kita kali ini, Pak, yang diharapkan? Ya, harapan kita, guru-guru kita berubah menjadi guru yang mempunyai integritas untuk disiplin dalam melaksanakan tugas. Jadi harapannya adalah guru disiplin di dalam melaksanakan tugas. Nah, kalau Bapak sendiri apa yang sudah Bapak lakukan nih supaya guru-guru di sekolah Bapak itu memiliki rasa tanggung jawab di dalam pelaksanaan tugasnya itu ada upaya apa Pak yang telah dilakukan? Ya, kami sudah berupaya pertama memanggil secara hati ke hati untuk memberikan pembinaan para guru tentang tupoksi sebagai seorang guru. Juga kami pernah juga
mengajak orang tua siswa untuk berdiskusi melalui komite terhadap guru-guru yang kurang disiplin. Tapi hasilnya juga belum menggembirakan, Bu. Berarti beberapa upaya yang telah dilakukan Bapak seperti berbicara dari hati ke hati pada guru-guru yang kurang disiplin, kemudian melakukan pembinaan sampai menyampaikan apa sih sebenarnya tupoksi Bapak Ibu guru selaku pendidik, seperti itu ya Pak ya? Betul, Bu. Nah, kalau dilihat tadi Pak, ternyata kata Bapak tadi hasilnya belum maksimal. Itu mungkin adakah faktor lain Pak? Kenapa yang hal itu sampai terjadi yang menyebabkan hal tersebut Pak? Nah, pada waktu kami memanggil para guru, itu pada umumnya guru tadi itu gajinya sudah habis diutang ke bank. Oh, gaji sudah habis. Artinya sudah digadaikan semua itu Pak ya? Iya, mayoritas. Karena pada waktu sebelum saya menjabat sebagai kepala sekolah, kelihatannya banyak diberikan kemudahan-kemudahan para guru itu untuk meminjam di bank. Oke, berarti sekarang ini Pak upaya Bapak berarti Bapak ini belum lama Pak masuk di sekolah ini ya, Belum. selaku kepala sekolah baru Pak, kita untuk mengupayakan mendisiplinkan guru agar tepat waktu di dalam pelaksanaan pembelajarannya. Kalau kayak kata Bapak tadi itu masalah, artinya masalah kesejahteraan gurunya ini Pak ya, kalau kita lihat. Seperti itu Pak? Iya, pertama dari kesejahteraan guru, yang kedua kesadarannya, Bu. Oh, Ya, mereka gajinya sudah habis, tapi tidak ada kesadaran, ya habisnya itu kan karena sudah dipinjamkan bank, sudah diambil duluan. Ya, berarti untuk memotivasi Bapak Ibu guru di sekolah agar memiliki kesadaran yang tinggi karena memang ini merupakan suatu tanggung jawab, apa nih yang Bapak bisa lakukan selain tadi dipanggil, kemudian memberikan pembinaan, mungkin ada trik lain yang bisa lebih jitu gitu Pak? Nah, ini saya sedang mencoba di sekolah itu membuat teaching victory, Bu. Kalau istilahnya itu usaha. Agar para guru itu mendapat penghasilan tambahan. Karena di SMK kami ini sekarang ini lagi mengembangkan usaha-usaha di sekolah seperti unit produksi, teaching factory. Nah, dengan harapan karena gaji guru sudah habis diutangkan Bang tadi, mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan, Bu. Oh ya, artinya Bapak akan melakukan suatu ini ya, yang mengusahakan agar kesejahteraan guru meningkat dengan mendapatkan penghasilan tambahan dari sekolah Bapak, seperti itu apa? Betul, Ibu. Terus Pak, kalau ada lagi Pak selain yang Bapak sampaikan tadi tentang izin usaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk peningkatan kesejahteraan gurunya, adakah yang dapat Bapak lakukan selain itu Pak? Ada lagi? Nah, rencana kami akan memanggil seorang motivator, Ibu. Jadi supaya guru-guru tadi terbuka wawasannya untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagai seorang guru gitu. Jadi rencana kami akan mengundang motivator. Gitu. Ya, untuk memotivasi Bapak Ibu guru agar melaksanakan melaksanakan kewajiban Bapak Ibu guru sesuai dengan tupoksinya, seperti itu Pak ya. Iya Bu. Kemudian Pak, kalau tadi Bapak sudah menyampaikan beberapa upaya yang akan dilakukan untuk penyelesaian masalah Bapak tadi mengenai kedisiplinan guru yang kurang mematuhi peraturan, ada beberapa hal yang akan dilakukan seperti untuk menambah penghasilan kesejahteraan guru akan dimintakan izin usaha, kemudian akan memanggil motivator untuk dapat memotivasi Bapak Ibu guru di sekolah
Ada lagi Pak selain ini tadi yang Bapak lakukan mungkin? Nah, rencana kami juga akan memberikan reward para guru. Guru Nah, yang itu reward. Reward bagi pada guru yang rajin berarti Pak ya? betul Ibu. Rewardnya itu berupa apa nih Pak supaya Nah, mereka termotivasi? kemarin kami sudah diskusi dengan komite, guru yang mereka setiap tahun nanti kami akan melakukan pemilihan guru disiplin dengan berbagai kriteria. Nah, rewardnya itu untuk yang umat Muslim itu diberangkatkan umroh, Bu. Wah, keren. Oke, suatu terobosan yang memang cukup bisa menggugah ini ya, membangkitkan motivasi bagi Bapak Ibu guru untuk mulai merubah pola perilaku mereka yang kurang disiplin seperti itu Pak ya jadinya ya. Iya, Bu. Karena Oke. dari orang tua siswa melalui komite, siswa kami kan ada 2.300, Bu. Nah, Banyak mereka sekali Pak ya. sudah kalkulasi apabila memberangkatkan umroh 3 orang yang ranking 1, 2, 3 dikali 1 orang 40 juta kan hanya 120 juta, Ibu. Artinya satu siswa tidak dibebaninya hanya sekitar 500.000 cukup dalam 1 tahun itu untuk memberikan reward kepada para guru gitu. Ya. Kalau tadi Bapak sudah minta ada kerjasama dengan komite, mungkin ada juga kerjasama dengan dunia usaha lain atau instansi lain seperti itu, Pak? Nah, kami juga sudah melakukan kerjasama dengan Bank Sumsel ini, Bu. Oh, dengan Bank Kebetulan Sumsel. Bank Sumsel kan buka rekening membuka bank juga di sekolah. Jadi ada program yaitu tabungan pelajar. Nah, oleh karena itu di samping tabungan pelajar dari orang tua sepakat setiap bulan menyisihkan uang untuk reward para guru tadi. Oke, bagus sekali Pak program yang sudah Bapak rencanakan itu ya. Pak, artinya dari yang permasalahan yang Bapak sampaikan tadi mengenai kurangnya disiplin guru di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah, itu Bapak sudah mencarikan jalan keluar solusinya bagaimana mengupayakan guru itu supaya disiplin ya Pak. Yang pertama tadi ada untuk berusaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan, kemudian juga Bapak akan memanggil motivator yang dapat memotivasi Bapak Ibu guru di sekolah agar rajin dan disiplin dalam melaksanakan tugas. Kemudian juga Bapak yang ketiga akan melakukan pemberian reward bagi guru-guru yang memang benar disiplin di dalam melaksanakan tugasnya. Bahkan Bapak itu akan memberikan rewardnya tidak tanggung-tanggung ini berupa hadiah umroh yang akan diberikan kepada Bapak Ibu guru. Wah, sungguh luar biasa sekali Pak program yang akan Bapak lakukan ini. Apakah memang dengan memberikan beberapa solusi yang akan Bapak lakukan ini, apakah itu merupakan Bapak yakin bahwa Bapak Ibu gurunya nanti akan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dengan tanggung jawab dan disiplin seperti itu Pak, harapan Bapak nih? Kalau harapan saya dengan diberikan 3 terobosan tadi, yang pertama untuk membuka usaha berarti untuk mencukupi kebutuhan mereka yang gajinya bank, maka akan terpenuhi. Terus yang kedua berkaitan dengan mungkin dia agak lesu, kita panggilkan motivator supaya mereka tergerak untuk menjadi seorang guru yang disiplin. Nah, yang ketiga ya kita berikan reward untuk diberangkatkan umroh karena tidak semua orang bisa berangkat umroh. Karena makanya
kami memberikan berangkat umroh, kami juga sudah kerjasama dengan travel. Untuk umroh itu kan 33 juta, saya berikan uang sakunya 7 juta. Jadi Wow, keren sekali. mereka tinggal berangkat saja. Iya. Harapan dengan kita ambil ranking 1, 2, 3, 63 guru akan bersaing untuk mendapatkan 3 besar. Iya, oke, bagus Lomba-lomba sekali. untuk menjadi guru yang terbaik. Iya. Oke, Pak, bagus sekali, Pak, program yang akan Bapak laksanakan. Ini apa ya? Kapan nih mulai Bapak akan terapkan hal-hal yang Bapak sebutkan tadi nih? Kami dengan komite sekolah sepakat bahwa program ini akan kami terapkan mulai Januari besok, Ibu. Oh, mulai Januari. Oke, Pak. Berarti apa yang Bapak sampaikan tadi mengenai kedisiplinan guru, Bapak juga sudah mendapatkan solusi bagaimana penyelesaiannya. Artinya di dalam perencanaan yang sekarang direncanakan ini, Pak, akan Bapak laksanakan nanti di mulai bulan Januari. Artinya nanti, Pak, kalau memang pelaksanaannya itu tolong kami diinformasikan, Pak, ya, saya diberitahu nanti supaya kita bisa sharing, bisa berbagi cerita lagi, Pak, bagaimana hasil setelah Bapak melakukan kegiatan program ini, Pak. Baik, Bu, pasti akan segera kami beritahu Ibu selaku pengawas setelah program ini nanti berjalan, Ibu. Oke, Pak, terima kasih banyak Pak Muji sudah berbagi cerita dengan saya, sudah mau menceritakan apa permasalahan yang ada di sekolah Bapak. Semoga dengan kita bercakap-cakap seperti ini, dengan berbincang-bincang melalui percakapan ini akan mendapat menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi. Dan saya menunggu Pak untuk informasi berikutnya, Pak, ya. Betul, baik, Bu. Oke, Pak Muji, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas ya? Iya. Aku ngeliatin jam terus. Gitu, boleh kontrol waktu ya. Katanya harus 15 menit, Pak. Jadi Iya, aku 15 sambil menit. nengokin. Jadi perpanjang ngeliatin jam. 25 jam 20:51 menit. Itu kan jam 22 menit pasti. Ya. Oke, Pak. Oke, berarti siapa dulu ini yang mau memberikan komentar tadi, Bu Riwet, Pak Mujiannya. Yang pertama tadi Pak Muji ya, yang sebagai pengamat, saya kucinya, Ibu Coach, Pak Muji pengamatnya. Silakan Pak Muji dulu ya. Iya. Kalau ada. Ya, baik. Tadi dari kegiatan saat saya menjadi pengawat, yang pertama dari tujuan sudah cukup jelas, tujuannya tadi itulah disampaikan, tujuan daripada kegiatan coachingnya. Terus yang terkait dengan perencanaan. Jadi dalam perencanaan tadi juga sudah tampak sebelum kegiatan coaching dimulai, tadi Ibu telah menyampaikan perencanaan kegiatannya. Terus di pemecahan masalah, nah untuk pemecahan masalah juga tadi sudah diutarakan untuk mengatasi permasalahan yang sedang dilakukan oleh coaching. Dan untuk refleksi, di dalam refleksi tadi juga sudah dilakukan oleh coach dan coaching. Dan yang terakhir kalibrasi juga tadi sudah terpenuhi. Dengan demikian saya simpulkan saya sebagai pengamat, baik coach maupun coaching luar biasa, semuanya sudah berjalan sesuai dengan alur TikTok. Sekali lagi saya berikan A+ dengan Terima kasih Pak Tangan dulu dong, terima kasih luar Pak biasa Muji. sekali pokoknya. Memang Best and the best.
Best. Oh, itu best ya. Terus gimana Ibu Rimat ya? Ibu sebagai pengamat apa? Saya sebagai pengamat dulu. Bapak sebagai ibu sebagai pengamat dulu waktu saya. Oke, sebagai- baik. Pak. Baik Ibu, pada saat Ibu Riwet sebagai coach ya, sebagai coach dan Pak Mujiono-nya sebagai coachnya, itu saya sudah melihat pada sesi percakapannya sudah sesuai dengan alur tirtanya ya, sudah ada tujuan yang disampaikan, kemudian ada identifikasi masalahnya, juga perencanaannya apa yang akan dikembangkan, kemudian juga ada rencana aksinya, apa yang akan dilakukan oleh Coach oleh Pak Mujiono tadi. Terus ada di dalam pelaksanaannya, di tanggung jawabnya juga sudah lengkap, ada Bu di refleksinya juga. Jadi artinya di dalam penyampaian antara percakapan antara coach dan coachnya itu saya sudah menilainya sudah memang sesuai dengan alur tirtanya. Di bagian perencanaannya juga ada, kemudian permasalahannya disampaikan juga ada, terus sudah bisa kemudian ada refleksinya dan juga ada mengevaluasinya. Artinya memang alur percakapannya ini sudah sesuai seperti itu Ibu dengan Pak Terima kasih Mujiono. Ibu Oke. atas pengamatannya Ibu. Jadi mana Pak? Silakan. Sekarang Pak, saya sebagai pengamat Bu ya. Iya, iya Bu. Sebagai pengamat, Ibu sebagai coach, Pak Muji sebagai kucing, kan? Iya. Pak Mujinya mana? Pak Mujinya keluar. Pak Iya. Mujinya lagi Waduh, gangguan sinyal Bu. Ini saya lagi tugas akreditasi ini di daerah pelosok sekali nih. Angin. Iya, Sinyalnya iya, hilang, nggak hilang, apa-apa Bu. Pak. Oh, Bapak lagi asesor ya Pak ya. Betul. Ini waduh. Itu langsung dia. Waduh, Yang semangat hotel Pak, itu. semangat Pak. Iya, semangat luar biasa sekali Bapak dalam petugas asesornya masih bisa mengikuti. Oke Bu, silakan. Ya, oke, Bapak, Ibu sudah akan menyampaikan itu masalah untuk hasil pengamatan kami tadi antara kucingnya itu Pak Mujiono itu kalau berdasarkan pengamatan kami itu ya alhamdulillah itu tadi apa yang disampaikan, apa yang dilaksanakan dalam kegiatan kucing itu sudah sesuai dengan alurnya, sesuai dengan ketentuan bahwa kita melaksanakan kucing itu harus mengikuti, yaitu kegiatannya tadi mengikuti alur tirta. Itu tujuannya itu apa itu Bu Ena sudah disampaikan, Pak Muji tadi sudah menyampaikan apa tujuannya, yaitu membuat guru-guru itu disiplin itu Pak ya. Iya, tujuannya. Kemudian mengidentifikasi masalah itu bahwa masalah yang dihadapi Pak Muji itu dari sekian puluh guru itu banyak gurunya Pak Muji itu enak sekali itu. Ya, 63 banyak sekali Pak. Guru Bapak 65 karena salah Pak tadi Pak itu. 63 Bu. Ya, 63 Bu gurunya. 63 gurunya. Itu ada di antaranya itu yang kena penyakit kudis Pak itu. Kurang disiplin Kurang disiplin. Iya. Kurang disiplin Bu. Kurang disiplin. Tapi tidak semua kan itu Pak, itu saya amati tadi itu hanya 65 Bu, 65%. 65% Bu. Iya, berarti di atas rata-rata ya itu. Jadi sudah identifikasi masalah yang sudah itu, kemudian itu bagaimana itu merefleksi untuk mengatasi guru-guru yang kena penyakit kudis ini tadi itu sudah bagus itu ya, dengan memanggil ibu sharing, berbagi cerita, berbagi masalah untuk mendapatkan solusi yang terbaik apa yang harus dilakukan.
Itu kalau untuk yang atasnya. Kemudian untuk tindakan, itu sudah bagus tindakan itu sudah diatur oleh PMG itu yaitu dengan mengadakan kerjasama komite, memanggil komite, kemudian memanggil guru tersebut diberikan yaitu kegiatan setara tadi tuh Pak ya, itu sesuai dengan kegiatan kita saat ini. Diadakan bimbingan, monitoring itu, kemudian kegiatan coaching juga, itu pembinaan itu oleh Bapak itu sudah bagus itu untuk kegiatan apa namanya ya, itu untuk tindakannya, evaluasinya itu Bapak sudah mengadakan evaluasi agar kegiatan tersebut berhasil itu dengan guru-guru tersebut laksanakan itu tadi sehingga guru-guru itu berubah menjadi disiplin secara berkala. Ya. Dan yang terakhir itu yaitu apa itu? Oleh karena kita ini memang mengikuti diklat ini untuk menjadi pengawas yang hebat, ya semuanya menurut saya sudah hebat semua. Benar kan Pak Muji? Ya. Di samping mengerjakan tugas asesornya. Selamat bertugas Pak, pokoknya tetap semangat Pak. Iya, di tengah-tengah kesibukan kita harus semangat Pak ya. Betul Bu. Iya itu. Kalau kami sudah enggak lagi Pak itu dari tahun 2019 lagi. Ini masih ngasesor TK Bu. Aduh, tahu. Semangat Pak, pokoknya semangat. Ada teman saya tuh Pak Suraji Pak. Oh Pak Suraji ya, ini Iya. saya ini biasa di SMK suruh ngasesor TK ini gimana? Jadi Bu yang hasil daripada pengamatan kami antara kucingnya itu adalah Bapak Ibu, kemudian yang kucingnya itu adalah Pak Muji. Tapi tadi agak sedikit saya bingung dengan ini Pak. Antara Bapak dengan Ibu, saya Bapak yang Ibu ini. Tapi maklum, jadi kucingnya Bapak di sini Ibu. Saya malah nggak punya. Iya. Pak, malah saya nggak punya itu dari Nggak Bapak. punya, saya dikasih punya. Alhamdulillah. Saya dikasih Nah, Bapak Muji. Ini saya mengalir aja loh. Oh, Bu, ya, iya. Ya, Nggak itulah, tahu Bu. saya sebenarnya. Itu. Kalau saya nggak tahu Bu, malahan ini saya sama Pak Muji nih mengalir Mengikuti aja, jadinya. Bu ya. Iya, ikuti alurnya Pak Muji jadi. Nggak Iya. dikirim saya. Oke, kita masih menunggu menunggu kembali ke main room atau kita tetap di sini dulu ya? Gimana baiknya Ibu dan Bapak? Belum ada perintah, tunggu sini aja. Belum ada perintah ya? Ya, nanti kalau ada kirim WA perintah kembali ke room, kembali ke room. Ya. Oke. Berarti kita ngobrol Bapak aja bisa nih Bu, sambil berbagi. kerja lah Ibu, berbagi. selama mengerjakan itu Pak. Itu selama agak sedikit Iya. pusing Pak Muji. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu siapa Bu? Tidak, yang di WA kami. Asesor Oh, bukan asesor. Asesor. Ya Pak Jaya dari Okus 8 itu Bu. Asesor. Oh, Ibu dari Oku. Ibu Riwat Ya, dari Pak. mana? Oku Induk kami. Oh, Ibu Oku Indo. Okus 8. Kalau Ibu dari Palembang Bu ya? Saya dari Pangkalan Lampam, Bu. Oki. 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 Oh, Oki. Di mana Oki Ke Ibu? arah. Ya, Pangkalan? Pangkalan Lampam. Pengawas apa Ibu? Di SD ya? SD. Saya SD, Pak. Makanya saya agak bingung Bapak SMK. Iya, Sudah itu. Iya, saya nggak punya juga apa yang mau disampaikan Bapak tadi. Jadi saya ngikuti alurnya Bapak aja. sesuai kata saya Jadi, banyak. Kawan Bu Rubiah ya? Siti Ya, Rubiah. betul Pak. Seangkatan dengan Ibu Robiah. Seangkatan apa? Dari PGSD-nya. PGSD di mana Ibu? PGSD di IKIP Jakarta.
Masa enggak kenal dengan saya? Ibu Teh Makanya aku dari tadi lagi ngamatin. Iya. Lagi mengamati. Tapi rasanya kok kayaknya aku pernah ngeliat tapi di mana gitu. Kamu teman lama. Kampus Bu apa Robia dulu? di Pak Bu Robia di Jojawi. Tugas. Ibu Tunia di kampus apa dulu? Kampus F. Oh, Ahmad Dahlan ya. Ya. Bapak? Pak Kampus Muji? D Halimun. Di honeymoon. Berarti sama Dwi. Dwi Damayanti. Ya. Dwi Ya. Damayanti, Pak. Ya. Iya, Sekelas, sekelas. Pak. Iya, ya. Dwi Damayanti kan tadinya di kampus F, terus pindah ke kampus D. Betul. Nah, satu kelas sama saya Damayanti. Oh iya. Berarti Santo, kalau di Oku berapa? Santo? Iya, Santo. Ada. Waktu Ya. istrinya meninggal, saya kan layat ke sana. Waktu istri Santo meninggal. Si Asparia almarhum. Iya. Waktu Udah nikah lagi, Pak. nikah lagi. Ya, sudah nikah, udah punya anak, baru belum lama ya melahirkan istrinya itu. Ada kalau 1 bulan apa kurang lebih. Oh, dapat anak lagi? Iya. Kalau nikah Pak dapat anak lagi Pak. Masih muda Bu ya. Masih muda istrinya. Muda. Pak Istrinya Muji sendiri masih dari muda. mana Pak? Palembang. Saya di Banyuasin. Betul. Banyuasin. Sama Sigit dong, Pak. Banyuasin sama Sigit nggak, Pak? Sigit Nugroho ya? Ya. Sigit di Musi Banyuasin. Oh, Sigit masih Banyuasin. Di pelosok dia. Di pelosok. Oh, dari pelosok. Nggak pernah muncul. Kalau saya dekat pendidikan polisi SPN. Betul. Iya. Oh, di Betung. Kalau lewat silahkan mampir. Bu Riwat di Batu Raja ya? Iya, namanya Batu Raja. Batu Rajanya di mana? Air Pau. Air Pau. Air Pau. Iya. Di situ ada Junaidi. Tahu Junaidi? Junaidi kampus kita juga, Bapak. Junaidi itu kepala sekolah SD mana itu? Agak Ulu itu. Agak Ulu Junaidi itu kepala sekolah di SD mana ya? Yang kecil-kecil itu loh, Bu. Jumadi kali Pak. Nah, Jumadi. Iya, tahu kalau Jumadi. Iya. Iya, di daerah Ulak Pandan dari rumahnya. Iya, Jumadi, sorry. Kalau orangnya kecil-kecil, sekolah SD Jumadi. Itu yang SD dekat itu siapa? Dekat Ramayana itu? Kepala sekolah SD dekat Ramayana namanya? SD 1 Pak, itu kan ada 1, 3, 4 dan yang depannya Ramayana persis itu kan seangkatan juga. 1. Pak Amrullah. Bukan. Ini lagi. Laki perempuan Pak? Laki-laki. Depan Ramayana sekali Pak. Nopri. Bukan Nopri. Nopri kalau sekarang Pak. Saya kalau ke Batu Raja itu suka main tempat Pak Slamet. Siapa namanya Pak? Siapa sih namanya ya? Tahu nggak Tunia tuh? Kawan kita yang di Kalau dulu perempuan olehnya kalau dulu Pak. Si siapa sih? Ilah lupa. Itu di sebelah kita satu itu. Nah, waktu itu pas saya ngakreditasi ke situ, saya sempat ketemu. Batu Raja mampir Pak. Ibu Iya, Tunia juga mampir Pak Batu Raja. Iya. Insya Allah, Bu. Baru-baru ini saya nemui Pak Teddy itu, Batu Raja. Itu. Teddy ke PJ Bupati. Iya, kata Pak Teddy kan? Iya. Pak Teddy rumahnya di Sukaraya dia. Nah, saya diterima di rumah dinas Bupati waktu itu diterima. Rumah dinas pribadi di rumah dinasnya, dijamu di situ. Yang di mana Pak? Yang di rumah kabupaten?
Iya, kabupaten. Pas habis kelang sebulan Batu Rajo banjir itu. Oh iya, kami banjir Pak, 2 kali banjir. Nah, masih 5 menit lagi, Bu. 5 menit lagi kita masuk dalam Iya, main room. karena tadi mulainya 8.15 kan 60 Iya, tadi. menitnya. 8.15 kita mulai sesi 21.15. Enggak banyak masalah sekolahnya, jadi selesai dengan coachingnya cepat. Sekolah Kalau kita saya belum lama Pak, baru saya nih jadi pengawas. Kalau Bu Robiah udah lama, udah Berapa tahun dunia jadi pengawas? baru 1 tahun. Oh, masih baru Ibu. berarti masih hangat. Iya, betul Pak. Masih Saya belum ini ada sudah ilmu. Kalau istilah wong Palembang lah malak saya ini. Ada sekedar Malak, ya. Lah, hampir 15 tahun jadi pengawas. Kalau saya itu 10 tahun Pak. Alhamdulillah. Berapa? Mudah-mudahan Bu ya kita Pak ya, kita sama-sama doa Pak sampai Pak kita sempat pensiun. Oleh karena ada kawan-kawan kami itu udah sempat pensiun, Pak dia sudah pulang. Tinggal berapa bulan lagi pensiun dia pulang. Tidak nikmati dia. Amin Bu, yang penting sehat ya Bu ya. Iya, kita sama-sama doa Bu ya, kita sehat sampai bisa menikmati masa pensiun kita. Pensiun tahun berapa, Bu? Liwat? Pensiun tahun berapa? 2007 Pak, 2027. 3 tahun lagi. Kalau Bu Ibu 3 tahun lagi. Saya 2029 Bu. 2029. Masih lebih lama lagi Bu ya. Oh, lama. Saya 2035 saya. Ya, masih lama lagi. 2000 berapa Pak? 2035. 2035. Pak, udah tambahan yang itu ya Pak ya? Iya. Udah tambahan masa kerja ya? Ya. Iya. Sekarang tahun 75 berarti. Saya belum tuh Pak, baru selesai UKOM-nya. Tapi Untuk keempat. kalau enggak usah ambil 60 aja sudah ngurus cucu. 4D Bu. Baru UKOM. 4D. 4D kan ya? Kami belum barang dari tahun 2023 itu sekarang 4C-nya turun. Jadi betul masih bisa ada kesempatan nggak untuk masuk. Tapi yang bagusnya aja lah, 60 istirahat lah. Iya Pak, mana 60. Udah capek dalam itu. Enggak apa-apa, nanti nggak bisa diambil, enggak apa-apa. Ambil 60 Iya. ya. Pak, yang penting kan UKOM-nya disuruh UKOM ya Pak, diundang UKOM datang ikut. Iya, kan kita undangannya di SIMPKD. Belum ikut UKOM. Sudah lah. Sudah. Enak. Itu 2025 ada ujian asesor kalau mau ikut. Nggak mau saya. Kenapa enggak mau? Enak jalan-jalan terus. Jalan-jalan terus, capek. Ya enggak lah. Enggak capek ya Pak? Belum pernah Pak, belum tahu saya. Kan kalau jalan terus banyak kawan, ke Oku Selatan, ketemu kawan-kawan. Pak Waris rombongan kita nih. Waris, iya, Waris ke pengawas Oki. Waris itu satu kecamatan dengan saya di Jawa, dari Purworejo. Waris Ibu Lastri? Bu Lastrinya? Tidak. Lastri yang mana ya? Saya nggak tahu. Istrinya Pak Waris kan Bu Lastri. Pengawas juga ya? Belum mengawas. Siapa Bu? Ibu Sri Astini? Lastri. Bu Lastri. Dari Oku Timur. Dah, kita lab aja, pindah ke pindah ke main room. Iya, main room. Oke. Tinggal 1 menit lagi Pak. Ya, 21.14. Nanti masuk, nanti kita Diusir.
Kata ibu diusir, takut diusir, Pak. Disiplin. Iya, harus disiplin. Disiplin, Kita Pak. itu direkam loh. Non, Beriwat, non. itu direkam loh. Iya ya. Iya, kamu cerita tadi dibuka sama Bu Wiwi. Nah, Iya, kenapa ini coaching yang isinya cerita masalah direkam Pak ya kita. rumahnya di mana, di mana? Iya, oke Pak. Iya, nanti Ya sudah mungkin 15 Pak, kita masuk ke main room Bu ya. coaching. Isinya Bu, ya. masalah. Oke, terima kasih Bu semuanya atas kerjasamanya itu. Mudah-mudahan akan memberikan keberkahan kita kegiatan kita. Oke, Ibu.